Selamat siang semua, terima kasih kepada teman-teman Pak Departemen, terima kasih Pak Tugu sudah datang Pak Andri, Pak Hari, dan semua kawan-kawan. Sehubungan dengan adanya halal bihalal yang dilaksanakan hari ini menyambut Idul Fitri 1441 ya. Semoga kedepannya PHR makin sukses, makin berkah, makin nyaman, makin lama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ya. Oke, makasih rekan-rekan BP, ada Pak Lili juga atas waktunya untuk kita silaturahmi tahunan ya, ritual tahunan biarlah setelah Lebaran. Jadi dari kami saya mengucapkan mohon maaf lahir batin jika ada yang kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Oke, untuk selanjutnya ini kita lakukan sederhana karena kondisi sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya, jadi kita lakukan secara sederhana. Makan juga kita buat seefektif mungkin dibungkus, selain makan kita tempat masing-masing, jadi kita nggak berkumpul. Ini inisiatif dari BP kemarin bisa silaturahmi halal bihalal. Oke, dari saya itu, tapi Pak Teguh mau kasih arahan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung penjelasan dari Pak Hari tadi, acara tahunan ini yang kita akan laksanakan di sini mudah-mudahan semakin mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan kita. Yang kedua, saya pribadi juga mengaturkan mohon maaf mungkin selama ini ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa makin kompak dan bisa menjaga kebersamaan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari perwakilan BP mau kasih respon atau tanggapan, silakan siapa yang mau ngomong. Pak Jenal, siapa? Enggak, jadi kan tadi dari PPS sudah bicara, cuma dari BP sampai mau ngomong. Bimo. Mungkin Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya mewakili Badan Pengelola MTHR yang depan semoga makin jaya, semakin hebat, semakin kekompakan terjalin sehingga hunian MTHR semakin aman, nyaman, damai, dan sejahtera insya Allah. Karena momennya halal bihalal, yang terutama pasti atas nama pribadi yang mungkin baru masuk tapi baru kenal, tapi insya Allah sudah dikenal. Mohon izin untuk memohon maaf lahir batin dan mewakili dari Badan Pengelola ke P3SRS juga kita semua memohon maaf lahir batin. Semoga kebersamaan dan terjalin saat ini terus bisa sampai ke akhir zaman. Jadi di kesempatan ini saatnya kita saling membersihkan diri, mensucikan diri dengan saling memaafkan. Ada kesalahan, ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, adalah dasar kita sebagai manusia, tempatnya salah dan tempatnya kurang. Ke depan yang kurang kita perbaiki, kita tingkatkan, yang salah kita perbaiki juga. Semoga hubungan selanjutnya semakin harmonis antara BP dan P3SRS. Itu aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dari yang perempuan coba kasih sambutan siapa yang kirim? Anak-anak. Sambutan. Selamat siang semuanya. Ya. Bu. Dari intinya sih sebenarnya hal-hal ini minta maaf kalau banyak salah, kalau ada salah yang disengaja atau yang nggak disengaja. Kedepannya sih ya berharap kerjasama timnya lebih dilakukan
biar kalau ada apa koordinasinya enak. Kalau dari saya itu aja sih. Terima kasih. Oke, jadi sebelum kita makan siang secara sederhana, ini kebetulan banyak yang baru masuk ya, Pak Agus, Pak Gopur, kemudian Pak Iwan. Jadi intinya kita nih bersyukur tahun 2020 ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa mensyukuri, masih bisa menyelesaikan puasa 1 bulan penuh. Walaupun di engineering saya lihat banyak yang puasa. Tapi nggak pernah Semoga tahun depan kita masih bisa bertemu juga dengan sehat, dan seperti Pak Andre bilang tadi, kita makin solid. Dengan masuknya Pak Andre, kita harapkan juga teamwork baik finance, engineering, customer service, HRD semuanya menjadi lebih solid lagi. Jadi semangat baru, motivasi baru, momentum untuk kita berubah menjadi lebih baik. Dari saya satu, kita berubah dari yang paling dasar, yaitu grooming. Apa itu grooming? Grooming adalah kita biasakan untuk menyapa warga. Artinya kita ini kan apartemen kita melayani. Contoh sederhana, kalau kita ke pom bensin, perhatikan, dulu mereka nggak seperti gitu, tapi setelah menterinya ganti Karen, itu dirubah. Ketika awal itu diajarin, selamat pagi Pak, salamnya dikasih. Kemudian mulai dari nol, terima kasih Pak, jangan lupa Pak. Nah, kita juga seperti itu, terutama engineering ya. Kalau customer service sudah cukup ya, tapi lebih ditingkatin lagi. Reni mungkin lebih ramah. Finance juga kalau orang komplain tagihan lebih ramah. Maaf, selamat siang, dengan Ayu di sini bisa dibantu. Oh ya, maaf besok baru bisa. Jadi hal seperti itu yang perlu kita rubah. Engineering juga ketika ada komplain, ini unit saya lantainya angkat, jadi kita maaf Bu, kita bisa bantu. Jadi hal-hal kecil, tapi kita merubah persepsi BP ini profesional dan positif. Jadi kita rubah seperti itu. Singapura contohnya. Singapura negara kecil, tapi kenapa mereka bisa hidup kaya raya? Karena dari servis. Servisnya mereka bagus. Servis bagus, orang nyaman sehingga orang datang. Nah, ketika BP melayani dengan baik, orang nyaman, apapun juga nanti ada misalkan, saya ada, ayo kita patungan untuk halal karyawan. Mereka akan dengan ikhlas seperti itu. Ini salah satu di depan mata. Ataupun nanti ada musibah atau apa. Jadi kalau warganya kita panggil, kita rangkul, dengan kita respect terhadap mereka, mereka juga akan terpanggil. Nah, seperti kayak gitu. Contoh lagi, kita pergi ke ambasador, HP, ada toko, berapa lantai itu HP semuanya. Katakan jual Samsung, semua sama seharganya, katakan 1 juta gitu. Tapi kenapa toko itu kok penuh, banyak yang beli? Servisnya bagus. Dia melayani, oh Pak caranya kayak gini gitu. Toko lain sepi karena dia kurang servis walaupun barangnya sama. Itu analoginya seperti itu. Banyak persaingan, nah kita berikan dengan servis. Kenapa saya ajarkan di sini? Kita harus berubah. Servis ini mulai dari awal, grooming. Grooming ini apa? Grooming adalah penampilan, baik kata-kata maupun badan kita. Badan kita itu penampilan kita. Kita ketemu warga, kalau bisa jangan pakai sendal. Ya, kita respect ke kantor, meeting kita pakai sepatu, bukan apa-apa. Kita coba profesional. Wah, di kantornya kayak gini Bu, jangan lihat kantornya. Kita lihat secara etos kerja, seperti kayak gitu. Simpel aja. Contoh lagi, ketika ketemu papasan di lift, siapa? Kayaknya lebay gitu. Tapi itu adalah suatu sikap yang dimulai dari sederhana, itu akan membuat oh ini bagus ya. Sekarang kita udah rubah, BP-nya sekarang seragamnya bagus-bagus semua kan. Tadinya dekil, oh birunya tuh biru nggak jelas lah, peninggalan zaman dulu kan, birunya Dinas itu ya. Sekarang bagus ya, bagus, hatinya bagus, mukanya bagus, katanya bagus, kan orang seneng kan. Ya kan, insya Allah warga akan makin sayang, makin mencintai. Ingat, waktu THR awal kita start itu cuma dapat 5.200.000. Saya sendiri yang mulai dulu di sini tahun 2014. Kita buka di lobi. Dulu saya belum ketua, sumbangan warga terima 5.200.000. Tahun depannya lagi naik lagi. Tahun lalu dapatnya 46 juta. Tahun sekarang alhamdulillah dapatnya 55 juta lebih.
Nah itu kenapa? Karena warganya tuh merasa senang. Sekarang lagi, kalau kita himbau, apalagi sukarela, kalau orang yang nggak senang, nggak mungkin dia apaan. Orangnya juga nggak simpatik, nggak bisa menyenangkan ya. Bola-bola suruh partisipasi yang ada, jibir doang gitu. Nah kayak gitu. Tapi kita tingkatin lagi tahun depan, insya Allah harus tembus 60-70 juta. Dengan apa? Awalnya kita dengan grooming tadi, dengan menyenangkan, ada komplain, datangin. Iwan tuh bagus tuh, komplain mana Wan? Lantai 19 datangin. Gimana Pak? Gini. Seperti kayak gitu. Halnya sederhana, tapi nanti dampaknya akan luar biasa. Jadi kita lihat secara general, kalau minoritas ada yang nggak suka, nggak usah dilihat, kita lihat secara general aja. Kita lihat data. Data menyatakan bahwa tahun lalu kita dapat 46, tahun ini 55 juta, naik 20%. Itu data. Jadi jangan ngomong, wah apaan tuh. Enggak, kita ngomong pakai data. Bicara sekarang semua pakai data. Ya kan? Jangan suka, nggak suka, tapi baik-baik data. Nah itu kita mesti pertahankan. Dari yang sederhana ya tadi, grooming tadi. Setelah grooming udah bagus, baru sekarang waktu. Disiplin kerja. Jadi kan semuanya hanya di apartemen ini karyawan bisa kasbon. Hanya di sini. Ya perlu dicatat ya. Biar pada tahu semuanya. Ini menyimpang apartemen ini. Apartemen ini apa? Polanya kekeluargaan. Saya tanya sekarang ini kebetulan ada Pak Andre baru masuk ya. Pak Andre di apartemen sebelumnya ada nggak pinjaman karyawan? Ada? Nggak ada. Oke, ya. Saya kebetulan punya unit beberapa, ada di Patria, ada di Ide Pramuka, ada di Kalibata. Nggak ada. Waktu zaman University, saya Pak Ade ya. Ada nggak kasbon? Nggak ada. Ya. Di sini ada. Berarti di sini beda. Apa beda? Ya karena kita punya kebijakan. Karena satu kebijakan kita ingin karyawannya tuh punya semangat, punya motivasi. Kita kasih lagi karyawan teladan. Yang teladan kita kasih penghargaan, kasih 500 juta kan? Angkanya seperti itu kan? Nah, kasih itu biar mereka termotivasi, tempel di dinding. Nah, sekarang juga kita udah mulai sekarang. Kalau kita sekarang udah berbaik hati, saya akan ubah. Momentumnya setelah lebaran ini, kemarin udah diumumkan juga, tapi semuanya mungkin belum dengar. Kita akan terapkan sanksi sama punishment. Ya. Jadi sekarang saya lihat nih kita terlalu baik, tapi lama-lama udah kebablasan gitu, yang dibaikin tuh udah lupa arah gitu. Artinya gini, kasbon itu hanya diberikan kepada karyawan yang tidak melanggar absen. Jadi ketika dia mau kasbon, nanti finance cek dulu ke Pak Ade. Dia ada terlambat nggak bulan ini? Ada bolos nggak? Ada mangkir nggak? Kalau catatnya clear, baru dia berhak masuk ke kasbon. Satu. Yang dua, kita ada setiap tahun ritual juga bonus akhir tahun. Itu akan dicatat. Kalau karyawan ini bandel, bolos dalam sebulan berapa kali, nggak sakit segala macam, itu dipertimbangkan. Sampai dengan poin yang paling besar tidak dapat bonus. Ya, mending saya omongin sekarang dari sini. Mumpung masih jauh, sekarang bulan Mei. Ya, jangan sampai nanti bulan Desember orang, wah saya kenapa gini? Nah, sekarang dikasih tahu dari sekarang. Kita harus berubah sama-sama. Kenapa bisa kayak gini? Jangan sampai yang rajin-rajin, yang nggak rajin, nanti ada kecemburuan sosial. Kita berlaku sama semua. Dulu waktu saya kerja di Sony, 5 tahun saya kerja di Sony di Malaysia. Itu perusahaan Jepang membuat elektronik. Ini barang yang saya bawa dari Malaysia ke sini masih hidup. Ini udah hampir 20-30 tahun nih. Dulu karyawan dikasih karena penghargaan gitu dikasih. Ini barang saya bawa dari Malaysia di Penang. Kalau terlambat, satu, dia ada tiap Senin tuh morning briefing. Morning briefingnya berdiri di lapangan, dia kan pabrik ya, di lapangan terbuka. Yang terlambat, event level manager disuruh berdiri di bawah tiang bendera, suruh duduk di situ. Nah inilah yang terlambat. Jadi dia dipajang di situ. Nanti pada saat makan siang, dia disuruhkan bersih WC, namanya 5S. Jadi suruh bersih WC atau lobby atau segala macam. Event level manager. Pertama saya kaget juga, gila nih, kayak gini. Tapi setelah di situ saya mikir, oh dia membentuk disiplin. Jadi kalau budaya kerja suatu bangsa atau suatu perusahaan, kita lihat positifnya. Itu membuat kita disiplin bahwa kita nggak boleh terlambat. Itu. Jadi akhirnya nggak ada yang terlambat. Memang kalau orang terbiasa dengan nggak kayak gitu kaget. Kayak saya kaget loh kayak gini. Tapi karena udah biasa, akhirnya mau nggak mau berangkat pagi supaya nggak terlambat.
nggak tinggalan jemputan, dulu kan naik bus ya, tinggalan jemputan. Nah seperti kayak gitu, itu bagus kan? Bagus, membuat budaya kita disiplin. Jadi pada saat makan siang cuma dikasih 15 menit, kerja 8 jam, kerjanya udah kayak Rodi. Mereka kan pabrik ya, merangkai, dia namanya wifi, hi-fi, dirangkai gitu, ban berjalan, masang. Kebetulan saya bagian IT-nya, bagian analis buat sistemnya. Nggak kayak gitu, tapi kontrol sistemnya. Jadi hari ini produksi berapa, ekspor berapa, yang reject berapa. Nah mereka kayak gitu, 8 jam. Dikasih break 2 kali, jam 10 sama jam 12. Breaknya berapa? 15 menit makan, 15 menit nanti sholat. Setelah itu kerja lagi. Kalau kita bilang tuh kayak Romusa, kerja Rodi gitu ya. Tapi kita lihat sisi positifnya, membuat orang disiplin. Bisa. Akhirnya kenapa orang-orang Jepang maju? Karena gayanya kayak gitu. Kita ambil positifnya. Oh kayak gitu. Modelnya kayak gitu. Nah, sekarang ini kan di MT Haryono nggak gitu-gitu banget kan. Saya nggak peduli juga orang mau ngerokok, mau nggak puasa, nggak peduli. Orang mau datang siang, tapi sekarang kita ubah, itu nggak benar. Kita mesti sekarang positif buat kebaikan. Artinya kita mau arahkan untuk lebih baik lagi. Pertama dari grooming tadi, kedua kedatangan on time. Ketika yang kabur-kaburan dia akan nggak dapat berhak kasbon, apalagi bonus akhir tahun. Kita sekarang informasikan dari sekarang, dari yang kecil-kecil dulu. Alhamdulillah ada Pak Andre dengan pengalamannya, dia akan menerapkan budaya-budaya baru ya. Kita coba kerjasama, ambil ilmunya dari tempat dia yang lama kan, dia di apartemen yang bagus ya, mungkin bisa men-share untuk kita lebih baik lagi. Nah, seperti kayak gitu. Pak Teguh juga mungkin dari sisi engineeringnya, insinyur, bisa kasih masukan-masukan. Jadi kita semua teamwork. Jadi bukan PPRS cuma sendiri, enggak, semuanya sama-sama. Jujur aja semua pengurus saya undang. Tapi kebetulan pada kerja, Pak Teguh lagi work from home, ya kita bisa bareng-bareng. Saya sendiri pagi ini ada meeting. Tadi saya minta, bisa nggak digeser? Nggak bisa, ya udah. Nanti saya berangkatnya jam 1 setelah ini. Kenapa? Demi kita cinta. Kita kalau nggak gini kan, setahun sekali ngomongnya program tadi, masalah kasbon, masalah bonus. Nanti kalau orang nggak diinformasikan, kaget-kaget gitu. Ya kan? Itu. Nah, kita mulai dari situ. Dari yang kecil-kecil lagi, finance, on time, segala macam. Engineering, on time, semuanya. Nggak lempar-lemparan kerja. Di telepon, suruh lagi anak temennya untuk servis. Ya kayak gitu kan nggak baik ya, jadi semuanya mesti sama sehingga nggak ada komplain. Saya dengar, wah kok saya terus yang kerja ya kerja yang nggak kerja, jangan kayak gitu. Nanti orangnya itu akan menjadi beban, ujuk-ujuknya nggak betah karena merasa kok dia aja gitu. Jadi kita mesti bicarakan itu gimana sih kayak gitu supaya nggak ada cerita kayak gitu. Nangkep ya maksudnya? Nangkep nggak? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang keberatan juga silakan. Jadi jalan kita kayak gitu. Kita ikutin gerbong kereta api. Kalau enggak, gerbongnya ya kita keluar dari gerbong itu. Paham maksudnya? Ada pertanyaan nggak? Jelas nggak saya ngomongin? Ya kan? Ini tujuannya buat kita kebaikan. Sekarang simpel yang paling kita bisa dapat 55 juta dengan kita kasih servis. Kalau kita nggak baik, warga nggak mau kasih. Itu bukannya ini. Itu cuma di-share, ayo siapa yang sumbang, hubungi Iwan, sumbang. Bang, ada lagi gini. Itu spontanitas kayak air. Ibarat kita ke masjid, kita mau nyumbang berapa? Kan nggak bisa dipaksain mau nyumbang gimana orangnya, gitu. Nah, itu akan terpanggil kalau misalkan dia, oh saya suka nih, BP-nya bagus, makin dia terpanggil. Oh PPRS-nya jelas nih arahnya, makanya kita buat aplikasi, semua laporannya, termasuk laporan keuangannya kita paparin di situ. Mau merah ini Pak, kita laporan di situ, orang bisa lihat, oh ada kayak gitu kegiatannya. Nggak semua tiap hari orang ikut meeting di sini, tapi dia bisa mengikuti progresnya. Ketika dikomplain, cepat respon. Kita positif aja, itu komplain, kita hadapin. Gitu. Jadi jangan lihat negatifnya, lihat positifnya. Komplain kita datang. Oke, dari saya itu, ini agak panjang karena setelah tadi udah kumpul semua, lengkap, alhamdulillah ini lengkap. Akbar yang ada ya? Akbar masa Pak? Akbar izin dengan saya tadi Pak memang mengurus. Nanti Akbar kasih itu sendiri lah kasih adegan ulangan tadi ya, kasih ini kayak gini maksudnya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti, oh saya nggak bisa sekarang ya, nanti begitu ini dia langsung cek dulu ke HRD, ada cerita nggak bisa, ya kayak gitu. Ya, keberatan nggak? Fair kan? Ya, buat kebaikan. Kalau nggak gini kita nggak berubah-ubah. Kita kerja, bercanda. Dan saya minta grup
hanya dipakai untuk kerja. Ya kan? Sekali-kali bercanda boleh, tapi jangan sering-sering. Ya, kita kerja. Nanti begitu ada masalah pekerjaan, kita pakai bercanda, nanti malah kabur gitu. Ya kan? Apapun juga saya minta diupdate, bukannya cari muka, bukan. Kita sama-sama tahu gitu problem masing-masing. Jadi misalkan ada apa, diupdate aja di foto. Saya kan saya monitor, pengurus juga monitor. Oh, ada kayak gini. Jangan sampai tiba-tiba meledak, lift 2 macet, tapi nggak diupdate, saya marah. Harus diupdate, Pak ini 2 rusak loh Pak, ini gini. Hari ini kan spare part datang, terus kita juga bayar, cicil ke si vendor liftnya yang 2 tadi. Besok ya, cek keterangan dulu, jangan dikasih. Jangan dikasih. Jadi ya kita hitungan kalau belum datang kita nggak bayar dulu gitu. Dia jadinya hari ini kan, ya enggak. Hari ini janji dia mau kirim spare part, tapi uang minta diambil, nggak jadi dikirim ya uangnya kan besok aja, ya kan? Nanti kan nggak fair kan, gitu. Nah kayak tadi gitu ya, itu mesti cepat diupdate aja di grup. Nah Pak Gofur kan bagus udah mulai update, aku suka kayak gitu. Yang lain juga suka karena Pak Teguh misalkan lagi di Jawa, dia kan melihatnya melalui grup. Grup itu bukan pencitraan, bukan mau cari muka, bukan, untuk saling mengetahui aktivitas. Nurdin yang biasanya update sekarang jarang update, mungkin nggak ada pulsa kali. Ya kan update nggak apa, lagi apa. Bukannya cari muka, bukan. Itu buat kita tahu bahwa kita lagi ngapain dan di mana. Ya, itu saya minta. Ini apa update, Pipo lagi apa update aja. Ya, dari finance jarang ada sekali pun nongol gitu. Nongol, Pak ini tagihan sekian, nggak apa-apa. Jadi jangan pengurusnya yang selalu tanya-tanya. Kebalik dong. Yang ada kan bosnya dilaporin, bukan bosnya yang nanya-nanya ke sana ke sini gitu. Paham nggak Linda? Pipo, ayo. Ya, kalau saya sama mamanya kan tiap hari nanyain mulu gitu ya. Sama anak buahnya juga ngomong, Pak ini ada kendala gini, Pak ini ada gini, ngomong gitu. Ya, dan ini juga ya, salah posting itu ngomong, Pak salah posting nih. Posting mom jangan di COVID gitu. Ngomong Pak, salah nih gitu. Jangan ditegur dulu baru ini. Ya, pelajaran. Oke, ada lagi yang lain? Masukkan. Bagus ngomong. Pak Gopur. Kalau enggak, saya minta Pak Murtado untuk pimpin doa. Setelah itu kita makan, kita bersyukur dengan apa yang telah kita dapat. Silakan Pak Murtado. Pak Murtado yang suka doa ya? Iya. Maju Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan halal ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Oke, sekarang Pak Teguh dimulai Pak. Jadi gini aja, ini kan lagi pandemi ya, selambil boleh keluar makan di luar. Ya. Yang leadernya makan di sini aja, kita mau ngobrol. Ya, silakan. Ayo. Ayo. Makan di luar nih, nggak apa-apa di tempat masing-masing. Kalau ke final nggak apa-apa deh. Bagus, timnya yang nggak ada di sini tapi ada di dalam tuh. Aku nggak tahu bener nih Pak De. Pak De mau kemana? Mau kemana? Sini. Iyalah. Pak Gofur. Jangan malaikat ini.